Arsenal kembali petik 3 poin penting di Liga Inggris. Di pekan ke-29, The Gunners menang tipis 1-0 atas Brighton di Amex Stadium. Gol cepat datang dari Bukayo Saka di menit ke-9. Tembakan kaki kiri Saka sempat membentur pemain lawan dan mengecoh kiper Brighton. Meski Brighton tekan sepanjang laga, Arsenal tampil disiplin dan solid di belakang untuk menjaga keunggulan sampai peluit akhir. Hasil ini membuat Arsenal tetap kokoh di puncak klasemen Premier League dengan 67 poin dari 30 pertandingan. Kejutan di Premier League. Newcastle United berhasil menaklukkan Manchester United 2-1 dalam laga pekan ke-29 Liga Inggris. Newcastle unggul dulu lewat penalti Anthony Gordon di injury time babak pertama. MU sempat menyamakan lewat Casemiro sebelum jeda. Namun drama terbesar terjadi di menit ke-90, William Osula masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol penentu. Newcastle main dengan 10 pemain setelah Jacob Ramsey diusir wasit. Kekalahan ini jadi yang pertama bagi Michael Carrick sebagai pelatih MU. Manchester City kembali gagal meraih kemenangan. Di Etihad Stadium, The Citizens sempat 2 kali unggul lewat Antoine Semenyo, 31, dan Rodri, 62, tapi Nottingham Forest bangkit setiap kali tertinggal. Forest pertama mengejar lewat Morgan Gibbs-White, 56, dan kemudian Elliot Anderson, 76, memastikan skor akhir 2-2. Meski dominan, City gagal amankan 3 poin dan tetap di posisi kedua klasemen, tertinggal jauh dari puncak. Forest pun keluar dari zona degradasi setelah hasil ini. Di Stadion Molyneux, Rabu dini hari, Liverpool kalah mengejutkan 1-2 dari Wolverhampton Wanderers, yang saat ini berada di posisi buncit klasemen Liga Inggris. Wolves unggul lewat Rodrigo Gomez duluan. Sempat disamakan oleh Mohamed Salah, namun di menit ke-94, Andre jadi pahlawan dengan gol telatnya yang memastikan kemenangan tuan rumah. Kekalahan ini jadi salah satu dari banyak insiden gol di injury time yang menyakitkan buat Liverpool musim ini dan membuat posisi mereka di 4 besar makin terancam. Pelatih interim Michael Carrick tak langsung tertawa, sekaligus tak menutup kemungkinan. MU sekarang lagi tren positif. Mereka meraih 19 poin dalam 8 laga terakhir, bahkan lebih baik dari tim-tim besar lain di periode yang sama. Tapi posisi klasemen masih berat, Arsenal unggul 13 poin, dan City 8 poin di atas. Dengan 10 laga tersisa, peluang juara memang tipis. Carrick bilang, dalam sepak bola, kita tak bisa menutup kemungkinan apapun, tapi kita juga harus realistis. Fokus mereka sekarang menang laga demi laga, jaga momentum, dan lihat seberapa jauh MU bisa bertahan. Legenda Manchester United, Paul Scholes, baru-baru ini memberikan pendapat mengejutkan soal manajer MU. Meskipun Michael Carrick membawa MU tampil hebat dengan 6 kemenangan dan 1 imbang sehingga kini berada di posisi 3 klasemen Premier League, Scholes tetap punya pilihan lain. Menurutnya, Carrick belum punya pengalaman cukup untuk jadi manajer jangka panjang di Old Trafford. Scholes justru menyebut Carlo Ancelotti sebagai sosok yang paling sempurna untuk menjadi pelatih permanen MU. Ancelotti dianggap mampu membuat pemain merasa dihargai dan sudah memenangkan banyak gelar besar. Tapi Scholes juga mempertanyakan, apakah Ancelotti sudah terlalu tua untuk tantangan ini? Manchester City bisa kehilangan salah satu pemainnya. Setelah bergabung dari Eintracht Frankfurt, striker Omar Marmoush sering cuma jadi pemain pengganti di bawah asuhan Pep Guardiola dan minim kesempatan bermain di musim ini. Statistiknya turun drastis, cuma 1 gol liga dan jarang dipercaya tampil reguler. Ini bikin Marmoush mulai mempertimbangkan opsi baru musim panas nanti. Laporan menyebut ia bahkan siap membuka pembicaraan dengan Barcelona, yang tengah mencari penyerang baru, atau klub lain seperti Atletico Madrid, tergantung nasib pemain seperti Julian Alvarez. Situasi ini jadi tanda tanya besar soal masa depan sang pemain di Etihad Stadium. Apakah dia akan bertahan atau benar-benar hengkang dari Man City? Liverpool kembali dapat kabar kurang menyenangkan soal rekrutan barunya, bek Prancis Jeremy Jacquet. Bek 20 tahun itu baru saja resmi digait Liverpool di bursa transfer Januari lalu. Namun sialnya ia mengalami cedera bahu saat membela Rennes pada 7 Februari. Rennes kini mengonfirmasi bahwa Jacquet harus menjalani operasi bahu dalam beberapa hari ke depan. Itu berarti musim 2025-26 dipastikan berakhir lebih cepat bagi sang bek muda. Meski jadi setback besar, ada sisi positifnya. Cedera ini bukan cedera kaki atau lutut, jadi Liverpool berharap dia bisa pulih dan fit tepat waktu.
Barcelona menang 3-0 lawan Atletico Madrid, tapi tetap gagal ke final Copa del Rey. Di Camp Nou, Barcelona tampil luar biasa. Marc Bernal cetak 2 gol. Di penalti Raphinha, bikin skor jadi 3-0 di leg kedua semifinal Copa del Rey. Namun perjuangan itu belum cukup. Barca kalah agregat 3-4, setelah di leg pertama mereka kalah 0-4 dari Atletico. Pelatih Hansi Flick tetap bangga dengan semangat tim meski gagal ke final. Kami main berani, semua berjuang habis, tapi kurang 1 gol, kata Flick. Kekalahan mengejutkan dialami Liverpool saat bertandang ke markas tim juru kunci, Wolverhampton Wanderers. Hasil ini jelas bikin fans The Reds kecewa. Pelatih Arne Slot pun angkat bicara. Ia mengakui laga di kandang Wolves memang tidak mudah. Bahkan menurutnya, tim-tim besar seperti Aston Villa dan Arsenal juga pernah kesulitan saat bermain di sana. Slot menegaskan atmosfer dan tekanan di stadion membuat pertandingan berjalan sulit sejak awal. Meski kalah, ia meminta timnya segera bangkit dan fokus ke laga berikutnya. Bayern Munchen kini tengah buru-buru mengamankan kontrak baru untuk Harry Kane. Striker asal Inggris itu tampil luar biasa. Sudah 45 gol dari 37 laga musim ini bersama di Rotten. Meski kontraknya belum habis, Bayern khawatir Kane dibajak oleh klub besar seperti Barcelona dan klub-klub Premier League. Makanya, mereka ingin mempercepat negosiasi perpanjangan kontrak demi mencegah rumor transfer makin panas. Kane sendiri fokus membantu Bayern mengejar treble, Bundesliga, Liga Champions, dan DFB Pokal. Tapi, saga masa depan Kane tetap jadi cerita panas di bursa transfer mendatang. Legenda MU, Lee Sharpe, menyarankan agar klub segera menjual kapten mereka, Bruno Fernandes, di musim panas nanti. Padahal musim ini Bruno lagi tampil luar biasa, mencetak gol dan assist yang membantu United berada di posisi 3 klasemen Liga Inggris. Tapi Sharpe bilang, meski Bruno itu pemain spesial, tidak ada yang tak tergantikan. Menurutnya, uang hasil penjualan bisa dipakai United untuk beli gelandang lebih muda, yang bisa jadi Bruno baru untuk masa depan klub. Manchester United lagi disorot soal masa depan lini tengah mereka. Gelandang senior Casemiro dipastikan akan meninggalkan MU akhir musim ini setelah kontraknya habis, dan kini muncul kabar menarik soal penggantinya. Menurut laporan, sebelum benar-benar pergi, Casemiro telah merekomendasikan nama pengganti idealnya di MU, yaitu gelandang asal Brasil yang juga rekannya di tim nasional, Bruno Guimaraes dari Newcastle United. MU pun memang sudah memantau beberapa target gelandang untuk mengisi posisi Casemiro, termasuk nama-nama seperti Elliot Anderson dan Sandro Tonali. Tapi rekomendasi Casemiro jelas jadi sorotan tersendiri. Jadi musim panas ini bukan hanya tentang perpisahan, tapi juga pencarian pilar baru di lini tengah Old Trafford.